Maka ciri orang yang melekat, dia itu akan muncul yang namanya rasa kurang. Gitu. Lah, rasa kurang ini munculnya ya bisa sama orang yang duitnya banyak, bisa juga muncul pada orang yang tidak punya uang sama sekali. Bisa muncul rasa ini. Maka ini kemelekatan kepada harta tidak hanya terjadi pada orang kaya, tapi juga banyak juga terjadi sama orang miskin. Itu loh ya, sama orang miskin. Nah iya, Masya Allah. Ada uang sedikit, dibagi-bagi nggak cukup. Kayak gitu. Lah rasa hausnya kan makin gede di sini. Itu. Maka solusinya orang miskin, kalau ingin kecukupan, dia harus punya sabar. Orang kaya kalau dia itu ingin kecukupan, kemudian harus punya rasa syukur. Gitu. Miskin itu kemudian resepnya disuruh sabar, kaya resepnya disuruh syukur. Supaya kecukupan. Karena apa? Ketika orang itu melekat kepada harta, cirinya dia itu akan muncul rasa kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa di channel saya Muhammad Nurul Banan. Salam ketemu lagi, dan untuk kali ini saya ingin membahas mental tuan. Mental sebagai tuan atas uang. Karena begini, yang namanya uang itu diciptakan oleh Allah itu sebagai pelayan kita loh. Loh, manusia itu enak banget sebetulnya. Dia diciptakan sudah dalam bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dalam bentuk ahsani taqwim, penciptaan yang paling sempurna. Sebetulnya ahsan itu artinya terbaik. Takwim itu artinya berdiri tegak. Karena hewan yang melakukan aktivitas hidup dengan tegak berdiri itu hanya manusia. Yang lain misalkan kerbau jelas merangkakkan. Orang utang, dia kalau jalan tegak. Tapi begitu lari, tangannya ikut lari. Maka disebut sebagai ahsani takwim. Takwim itu artinya manusia, ya, makhluk yang tegak. Ini hanya manusia, menunjukkan kesempurnaan akalnya. Maka kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ahsani takwim disebutkan sebagai makhluk yang paling sempurna, ya bolehlah. Karena memang intinya itu. Tapi sebetulnya takwim itu mengindikasikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan aktivitas berdiri tegak. Makhluk yang lain nggak ada. Kayak gitu. Nah, karena manusia ini ahsani takwim, seluruh alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Matahari ditundukkan oleh Allah. Waktu fajar terbit, nanti tenggelam pada waktu maghrib. Rutin seperti itu. Nah, padahal kan kekuatan kita dengan matahari, ya kalau adu kekuatan fisik pasti masih kuat fisiknya matahari. Karena kita ke sana juga pasti terbakar kan. Tapi ini loh, matahari yang begitu besar, yang begitu dahsyat energinya, ternyata malah diciptakan untuk melayani manusia. Ini. Sekarang coba cari makhluk apa yang tidak diciptakan untuk manusia? Nggak ada. Kangkung kita tumis untuk melayani kebutuhan kita makan. Nggak kemudian terbalik, kita dirajang di kangkung, kita dirajang kemudian ditumis diberikan sama kangkung. Enggak. Tapi kangkung yang disuruh melayani kita. Mungkin ada yang menanyakan, lah iblis itu membangkang karena ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Berarti iblis tidak mau melayani manusia. Iya, prosesnya itu iblis tidak mau melayani manusia. Tapi hakikatnya juga untuk melayani manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya cut sebentar
untuk video kontennya. Saya kembali buka kelas terbaru saya, kelas Training Inner Creator. Kelas Training Inner Creator ini adalah kelas spesial bimbingan menghayal agar kecerdasan daya khayal Anda mengubah finansial dan kualitas hidup Anda. Minat ikut? Ayo daftar. Punya uang modal menghayal. Enak kan? Kelas ini dimulai tanggal 25 Maret 2025. Info selengkapnya cek di deskripsi atau di website gusbanan.com. Iblis itu kan, yang namanya iblis itu unsur api. Karena dia memang tercipta dari api. Api itu sifatnya itu selalu melawan gravitasi bumi. Contohnya kayak gini. Ini korek, ada apinya. Saya nyalakan. Selalu ke atas arahnya, melawan gravitasi bumi. Karena gravitasi ada di bawah kita. Nah, sekarang kalau kita jengking, kita balik, tuh, tetap arahnya ke arah atas. Walaupun kita balik seperti ini. Karena sifatnya api itu selalu melawan gravitasi bumi. Adam tercipta dari tanah. Berarti dari bumi. Kayak gitu. Lah, api selalu melawan gravitasi. Makanya andai kata kita itu naik ke angkasa, kemudian kita membawa gravitasi bumi ke angkasa, itu ketika gravitasi buminya taruh di atas, maka apinya akan mengarah ke bawah. Kalau kita taruh di samping, apinya akan mengarah ke samping juga. Jadi, pokoknya dia itu akan selalu melawan gravitasi bumi. Ini petunjuk bahwa dulu pun yang namanya iblis tidak pernah mau sujud kepada Adam. Karena Adam itu adalah unsur tanah atau Adam itu adalah unsur bumi. Kayak gitu. Namun kenyataannya, sekalipun iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, berarti tidak sujud kepada manusia, bukan berarti iblis tidak melayani manusia. Dia tetap melayani manusia. Karena unsur api itu kan yang menjadikan kita punya motivasi. Yang menjadikan kita punya nafsu. Coba kalau laki-laki sudah nggak ada nafsunya sama perempuan, apakah kehidupan ini bisa dilanjutkan? Tidak. Nggak bisa. Kalau manusia sudah tidak punya nafsu untuk kaya, apakah kehidupan ini bisa dilanjutkan? Tidak. Kalau manusia sudah tidak punya motivasi, yang ada rasa pesimis. Lah, motivasi, nafsu, amarah, kayak gitu ya. Itu semuanya adalah unsur-unsur api, unsur-unsur iblis. Kalau unsur-unsur tersebut dibuang dari kehidupan manusia, kira-kira manusia binasa apa enggak? Binasa. Binasa, kehidupannya nggak bisa stabil. Makanya ya, yang namanya Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang namanya pasar itu adalah tempat setan berkeluyuran. Ya, tempat setan keluyuran itu adalah pasar. Sekarang coba ya Allah, cabutlah nafsu orang-orang agar mereka itu tidak datang ke pasar. Biar iblisnya itu kemudian kesepian. Kalau nggak ada orang datang nih ke pasar. Betul, karena beliau seorang nabi dekat dengan Allah, nafsunya itu kemudian dicabut. Nafsu para pedagang itu dicabut biar mereka itu hanya berpikir ibadah saja. Nggak pernah memikirkan nafsu duniawi. Tidak datang ke pasar. Nah, begitu terjadi itu, akhirnya apa? Perekonomian kerajaannya Nabi Sulaiman seketika langsung mengalami inflasi. Karena apa? Sistem ekonomi terhenti. Nggak ada orang jual beli, nggak ada orang melayani orang lain. Ternyata kemudian kehidupan itu berhenti. Akhirnya Nabi Sulaiman tobat sendiri dari doanya. Kalau kayak gitu berarti iblis itu mutlak kebutuhan manusia. Gitu. Nah, berarti kan iblis diciptakan tetap untuk melayani manusia, sekalipun prosesnya iblis adalah dengan melawan gravitasi. Tidak mau sujud kepada Adam. Tapi tidak sujudnya iblis kepada Adam itu petunjuk cara iblis melayani Adam. Gitu loh. Nah ini, seluruh alam semesta itu diciptakan untuk melayani manusia. Apapun itu bentuknya. Nikel, timah, air,
udara, semuanya melayani kita. Makanya kita adalah raja alam semesta. Termasuk uang. Ya. Iya. Uang juga diciptakan untuk melayani manusia. Kayak gitu. Berarti karena uang itu diciptakan untuk melayani manusia, mentalnya uang itu kira-kira mental bos apa mental pelayan? Pelayan. Dia diciptakan sebagai pelayan manusia, berarti mentalnya juga mental pelayan. Bukan mental tuan, itu bukan. Bukan mental bos, itu bukan. Kayak gitu. Kita yang bosnya, uang adalah Pelayannya. pelayannya. Mentalnya juga mental pelayan. Yang menjadi masalah adalah kita yang sudah disetting oleh Allah sebagai bosnya uang, sebagai tuannya uang, malah kita tidak punya mental tuan. Kita maunya malah kemudian menjadi pelayan uang. Coba kita mendatangkan pembantu ke rumah. Itu pasti mentalnya si pembantu, mentalnya si asisten, ini pasti sudah tersetting mental pembantu, mental asisten. Kok sampai di rumah kita mau nyuruh saja rasanya sungkan. Ah, saya nggak berani lah nyuruh dia. Ada bos kayak gitu, kira-kira bikin kacau balau nggak? Kacau. Kacau jelas. Pembantunya jelas tidak nyaman malah berada di rumah. Kayak gitu. Ini bosnya bagaimana? Orangnya kok minderan banget. Orangnya kok kecil hatian banget. Orangnya kok takut sama saya. Ya. Orangnya kok takut sama saya. Lah, mentalnya ini mental harus dipasang mental bos. Dia berani mendatangkan asisten ke rumahnya, ya mentalnya harus mental sebagai tuan. Bukan mental sebagai pelayan. Kayak gitu. Lah, kita sudah dihadirkan pelayan oleh Allah. Satu sistem pelayanan yang disebut uang. Maka mental uangnya itu sebetulnya mental pelayan. Dia itu pelayan kita. Hanya kita yang kemudian kadangan salah pasang mental. Gitu. Terus mental yang benar dengan uang itu bagaimana sih? Ya bayangkan dalam diri kita, gambarkan pada pikiran kita. Bagaimana kita memperlakukan pembantu kita. Bagaimana kita memperlakukan asisten kita. Gambarkan bagaimana sosok seorang bos gimana sih? Tegas. Mimpin. Bimbing juga. Tegas. Menghargai. Tapi ya kemudian tidak mau dikendalikan. Kayak gitu loh. Iya. Ini mental bos seperti itu. Pertama, dia punya mental tegas. Maka orang yang duitnya mudah itu adalah orang yang mentalnya tegas kepada uang. Artinya apa? Tidak banyak mikir dalam persoalan uang. Khususnya ketika masalah membayar dan masalah mengeluarkan uang. Ada orang pingin belanja itu, pingin beli itu. Mikirnya kok lama, muter kayak gitu. Awet miskin itu orangnya loh. Kenapa sih? Dia terlalu banyak mikir, nggak bisa bersikap tegas kepada uang. Jadi orang yang mudah kaya itu orang yang kepada uang sifatnya tegas. Kalau mau belanja nggak banyak mikir. Pingin itu bayar aja, pingin sedekah bayar aja. Nggak mikir nanti uangku kalau habis gimana ya. Nggak mikir gitu. Kalau udah mikir nanti kalau uangku habis gimana ya, sudah. Dia itu mentalnya pelayan. Ada salah satu teman saya di Bandung. Dia itu punya kesukaan gitaran. Nah, mau beli gitar yang agak mahal, itu bisa mikir selama 15 tahun. Nah, sesudah dia sadar bahwa, ya Allah, saya hanya pingin beli gitar. Rasa takutnya luar biasa kepada uang. Takut uangnya habis, dia punya perasaan tidak punya uang. Yang terjadi apa? Selama 15 tahun itu, finansialnya selalu sekarat, tidak pernah bisa berubah. Begitu dia berani mendobrak tegas, ya Allah, saya cuma pengen ini. Kok saya nggak sanggup? Saya nggak nekat. Kayak gitu. Begitu dia merubah dirinya, membangun mentalnya untuk tegas, seketika loh, dia itu kemudian mulai menjadi orang kaya.
Kan aneh kan? Itu. Maka amati saja kok. Orang yang mudah kaya itu orang yang ketika membelanjakan uang itu beras-beres, agak seenaknya sendiri, nggak banyak mikir. Tapi mentalnya kuat. Bukan kemudian beras-beres gerasa gerusu, itu bukan. Beras-beres ngawur, itu bukan. Beras-beresnya ketika membelanjakan harta itu mentalnya kuat. Dia itu punya percaya diri bahwa nggak mikir ribet. Belanja ya sudah, belanja saja. Itu loh. Jadi diiringi dengan mental tegas. Karena memang begitu yang namanya mental tuan. Itu. Lah iya, kita mau nyuruh sama asisten kita kok ragu-ragu. Aduh, sungkan ya. Nanti jangan-jangan dia marah ya. Lah, mentalnya sudah kelihatan mental begitu, ya sudah. Tidak punya harga dia itu di depan pembantunya. Kayak gitu loh. Ini gimana sih bos saya? Aneh. Ditendang malah sama asistennya itu loh. Itu loh. Jadi harus tegas. Nyuruh ya nyuruh. Dia punya kendali yang kuat atas semua kebijaksanaannya. Kayak gitu. Nah ini, orang yang kemudian tidak banyak mikir ketika membelanjakan uang, tapi dia punya sifat tegas dan punya pikiran yang positif dengan uang, itu loh orang yang mudah kaya. Ora kakean mikir, bahasa Jawanya gitu. Iya. Tidak banyak mikir. Kemudian yang namanya seorang bos, seorang tuan, itu dia juga tetap menghargai kok sama asisten-asistennya. Pasti tetap menghargai. Iya, sekalipun tegas, tapi penghargaannya juga tinggi. Bagaimana kemudian menyejahterakan asistennya? Bagaimana menghargai asistennya? Nah, uang itu pun ya perlu kita hargai. Kayak gitu, perlu kita hargai. Orang kalau terlalu dipakai terlalu sering, tanpa berpikir keseimbangannya, ya pasti si asisten itu akan terluka. Karena merasa tidak dihargai, dia juga ujung-ujungnya akan pergi. Disuruh kerja, overloading kerjanya. Selama 24 jam penuh, istirahat aja kesusahan, gajinya nggak pernah diberikan. Ya pergi juga pelayannya kan. Iya. Makanya orang yang punya mental tuan atas uang itu, dia juga punya kebijaksanaan yang tinggi kepada uang. Memang dia tegas ketika membelanjakan uang. Tapi perasaan menghargai kepada uang juga tinggi. Dia sangat mempertimbangkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif. Mempertimbangkan keseimbangan juga. Nggak kemudian seenaknya menggunakan uang untuk kesenangannya sendiri. Enggak. Ngono ya ngono, nih ya orang ngono. Gitu ya gitu, tapi ya nggak gitu juga. Karena ada rasa menghargai yang tinggi kepada uang. Gitu. Sekaligus dia menghargai. Iya, bos itu sekalipun punya kemampuan memerintah kepada asisten, dia juga punya kemampuan menghargai. Tetaplah dikasih sandang pangan yang bagus, tetap dihargai, tetap menjaga kesehatan si asisten. Maka orang yang punya kemampuan menjadi pemimpin, menjadi tuan atas uang, dia itu mentalnya itu juga mental menghargai kepada uang. Kayak gitu. Artinya menghargai kepada uang itu, ya dia punya rasa welas dengan uang, mencintai kepada uang. Pokoknya bagaimana kemudian uang tersebut hadir dan selalu betah untuk hidup bareng sama dia. Akan mengusahakan itu. Kalau dia perlu mengusahakan dengan cara dermawan, akan melakukan kedermawanan. Kalau perlu dengan jalan mengasihi uang, ya dengan cara mengasihi uang. Bahkan teman-teman saya banyak yang kemudian mereka itu biasa menata uang saja di dompet. Itu rapi menatanya. Saking apa? Saking menghargai kepada uang. Ayolah kamu betah di sini, aku mencintaimu. Kayak gitu. Dan betul itu efeknya akan menarik energi uang lebih gede. Karena muncul dari rasa menghargai kepada uang. Ini.
Lalu yang namanya mental tuan atas asistennya itu juga dia ada kecenderungan yang kuat ya untuk tidak bermental dikasihani. Lah masa iya ada bos kok minta dikasihani sama pembantu, ya nggak layak kan? Iya, enggak. Layaknya dihormati. Lah orang yang punya mental atas uang, ya mental tuan atas uang, dia enggan loh dikasihani sama uang. Kayak gitu. Dia memilih apa? Memilih dihormati sama uang. Lah dihormati sama uang gimana sih caranya? Ya jelas, kalau kita itu tangannya di bawah, ujung-ujungnya kita dikasihani. Kalau kita tangannya di atas, ujung-ujungnya kita itu dihormati. Gitu. Tangannya di atas, kita dihormati. Maka orang yang punya mental atas uang cenderung tangannya di atas, bukan di bawah. Bukan cari gratisan, bukan cari traktiran. Tapi bagaimana dia membayar dan bagaimana dia mentraktir orang lain. Bagaimana dia memberi kepada orang lain. Nanti uang akan hormat sama kita. Karena yang dihormati adalah orang yang tangannya ada di atas, bukan orang yang tangannya di bawah. Gitu. Itu diantara mental-mental atas uang. Persoalannya kayak gini. Qad bayyana annal mala la yudhammu li dzatihi bal yambaghi ayyumdaha li annahu sababun litawassuli ila masalihid dini wad dunya. Yang namanya harta, ya, yang namanya uang itu energinya netral. Artinya netral seperti kemarin saya jelaskan. Artinya netral itu dia tidak punya energi positif ataupun punya energi negatif. Lah iya, yang namanya uang kemudian kita gunakan untuk beli Maria Ozawa. Uangnya dosa nggak? Enggak. Uangnya jahat nggak? Enggak. Yang jahat siapa? Orangnya. Yang punya uang kan? Iya. Kayak gitu loh. Kemudian uang kita gunakan untuk sedekah. Apa iya uangnya dapat pahala? Enggak. Uangnya masuk surga? Enggak. Enggak. Yang masuk surga yang dapat pahala adalah orang yang punya Sedekah. uang. Nah. Itu loh, orang yang menyedekahkan uangnya itu. Lah, berarti uang itu energinya adalah positif. Tidak ada yang namanya uang jahat, itu nggak ada. Karena kalau kita menganggap bahwa uang itu jahat, ini segala sesuatu yang kita anggap jahat, pasti akan menjauh sama kita loh. Di pedalaman suku Baduy Banten itu, suku Kanekes, suku Baduy Banten itu mereka itu acuh tak acuh. Katakanlah mereka menilai bahwa teknologi itu adalah jahat pada alam semesta ini. Mereka menganggap bahwa teknologi menjadikan alam semesta ini tidak sinkron, alam semesta ini tidak harmoni. Makanya mereka acuh tak acuh dengan teknologi. Terus di sana ada internet nggak? Nggak ada. Di sana kemudian ada listrik apa enggak? Nggak ada. Di sana ada televisi apa enggak? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka menganggap teknologi itu adalah jahat. Jadi apapun yang kita anggap jahat, maka akan menjauh sama kita. Ini. Lah, karena ini kemudian harta itu tidak pernah jahat. Tidak punya energi jahat. Tidak menjadikan kita itu hisabnya menjadi lama. Tidak menjadikan kita itu masuk neraka. Maka orang-orang yang kemudian punya mental atas uang, menjadi tuan atas uang, mereka sanggup berpikir positif kepada uang. Menganggap bahwa uang itu tidak menjebak mereka ke dalam kejahatan. Karena kalau sudah berpikir bahwa uang itu akan menjebak mereka kepada kejahatan, mereka cenderung akan menghindar. Lah iya, orang mau manggil asisten rumah tangga ke rumahnya. Tapi sudah berpikir dulu, nanti saya mungkin nggak bisa menggaji, mentalnya lemah. Sanggup nggak dia akhirnya untuk menghadirkan asisten?
Tidak. Nggak sanggup. Ya. Dikarenakan dia sudah berpikir negatif. Menganggap bahwa asisten rumah tangga itu bermasalah dan memberatkan hidupnya. Nah, karena ini orang ketika dia itu ingin didatangi uang, maka dia itu harus menghapus file-file pikirannya, menghapus sampah-sampah pikirannya, menganggap bahwa uang itu adalah energi jahat. Karena kalau sudah menganggap uang itu energi jahat, ini dia itu akhirnya akan menghindar dari uang. Kerja keras banting tulang. Kayak gitu. Cari uang ke sana kemari. Waktu dikorbankan, kesehatan dikorbankan. Tapi uangnya nggak datang juga. Karena sampah pikirannya itu berkata uang itu jahat. Oh, maka ciri-ciri ini loh, ciri-ciri. Ciri-ciri orang itu masih mau awet miskin. Dia itu benci sama orang kaya. Ciri-ciri orang itu mau awet miskin, dia benci sama orang kaya. Karena orang kaya itu kan simbol didatanginya uang. Simbol berlimpahnya uang itu ada pada orang kaya. Lah kalau dia punya rasa benci kepada uang, menganggap uang itu jahat, ujung-ujungnya dia akan membenci kepada orang kaya. Lah padahal dia hidup di alam dunia, hidup di alam material. Mau benci sebenci-bencinya, tetap butuh kepada uang. Nah, akhirnya dia kerja dari pagi sampai sore, tapi pikirannya benci sama uang, ya sudah, uangnya nggak datang. Itu loh, uangnya nggak mau hadir. Maka kalau kita itu kemudian ingin datangi uang, kita harus melihat bahwa uang itu adalah satu fasilitas dari Tuhan, pelayan dari Tuhan, yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Karena itu kemudian yang namanya uang, bel yambaghi ayyumdaha, supaya kita puji. Dicari baiknya, jangan mencari buruknya. Jangan menganggap uang itu jahat, tapi anggaplah uang itu soleh. Itu loh. Jangan menganggap uang itu penyebab masuk neraka, tapi anggaplah uang itu sebagai penyebab masuk surga. Ini yang namanya uang. Tapi sisi lain, uang itu ya kalau hadir dalam hidup kita juga bisa menjadikan kita itu melekat. Orang yang punya mental menjadi tuan atas uang, dia nggak mau melekat kepada yang namanya uang. Melekat itu artinya apa sih? Melekati itu kan berarti kita bersedia menjadikan diri kita itu budaknya. Loh, ciri orang yang menjadi budak uang itu bagaimana sih? Cirinya itu ya, kemarin juga sudah saya jelaskan di sebuah konten. Ciri orang yang bersedia menjadi budak uang, dia itu akan selalu muncul rasa kekurangan di dalam hati. Saking cintanya loh. Kita sedang haus banget. Kayak gitu. Haus sekali. Kemudian sangat butuh minum karena berada di padang pasir. Lalu ada air, 1 botol air mineral. Air aqua misalkan. Kira-kira dalam keadaan haus seperti itu, air 1 botol itu kekurangan nggak rasanya? Kekurangan. Ya. Karena dalam posisi haus. Ketika haus, rasa melekatnya menjadi tinggi. Beda kalau kita dalam keadaan biasa-biasa saja, apalagi sedang tenggorokan tidak haus. Lalu ada aqua 1 botol diminum sedikit, udah kenyang. Kayak gitu kan? Sudah cukup. Tapi kalau dalam keadaan haus, kita menjadi melekat sekali. Akhirnya seberapapun rasanya itu menjadi kurang. Maka ciri orang yang melekat, dia itu akan muncul yang namanya rasa kurang. Itu. Lah, rasa kurang ini munculnya ya bisa sama orang yang duitnya banyak, bisa juga muncul pada orang yang tidak punya uang sama sekali. Bisa muncul rasa ini. Maka ini kemelekatan kepada harta tidak hanya terjadi pada orang kaya, tapi juga banyak juga terjadi sama orang miskin. Itu loh ya. Yeah. Sama orang miskin. Lah iya, Masya Allah. Ada uang sedikit, dibagi-bagi nggak cukup. Kayak gitu. Lah rasa hausnya kan makin gede di sini. Itu.
Maka solusinya orang miskin kalau ingin kecukupan, dia harus punya sabar. Orang kaya kalau dia itu ingin kecukupan, kemudian harus punya rasa syukur. Gitu. Miskin itu kemudian resepnya disuruh sabar, kaya resepnya disuruh syukur. Supaya kecukupan. Karena apa? Ketika orang itu melekat kepada harta, cirinya dia itu akan muncul rasa kurang. Gitu loh. Muncul rasa kurang. Ini. Lah, ketika muncul rasa kurang, kemelekatannya tinggi. Akhirnya dia bukannya menjadi tuan atas uang, tetapi menjadi budak atas Uang. Itu. Lah, yang bos Pertamina yang kemarin pada korupsi rame-rame itu sampai 1 triliun, miliaran gajinya tiap bulan kan. Nyatanya ya masih kurang kan? Iya. Karena dia tidak sanggup memasuki satu konsep sadar syukur. Itu. Kemudian para pengemis di jalanan itu, mereka pasti berawal dari kemiskinan. Akhirnya jualan belas kasihan. Tapi mereka tidak sabar, akhirnya mereka menjual harga dirinya hanya untuk mendapatkan uang. Ini namanya orang miskin yang tidak sabar. Dua-duanya melekat, kemelekatannya sama dan sama-sama bikin kerusakan. Karena mereka tidak punya mental atas uang ini. Itu loh. Nah, karena ini kemudian uang itu disebut sebagai qiwamul adamiyyi atau sebagai penegak harkat dan martabat manusia. Uang itu penegak harkat dan martabat manusia. Soalnya kayak gini. Kalau kamu kekurangan uang, berarti perutnya lapar. Ketika perutnya lapar, darahnya itu rendah. Iya. Buat berdiri saja pusing. Kayak saya ini kan. Saya itu kalau bulan puasa, nanti kalau sudah memasuki puasa hari ke-20 ke atas, saya sering kena anemia loh. Karena mungkin kurang makan, kurang minum, siang hari puasa. Nanti tanggal 20 Ramadan ke atas, saya mengalami anemia. Saya amati seperti itu. Itu. Lah, ketika anemia itu datang, buat berdiri aja pusing kepalanya loh, berat kepalanya. Ini. Karena ini kemudian, orang yang tidak punya harta, dia mau berdiri tegak. Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupnya, kepalanya juga pusing. Dia nggak bisa kemudian mencapai yang namanya qiwamul adamiyyi, penegak manusia. Itu. Lah, fungsi harta ini, ketika kita memiliki harta, ini menjadikan diri kita itu bisa tegak berdiri. Kayak gitu. Maka, tidak usah neko-neko lah. Muluk-muluk bicara hisab lama, muluk-muluk bicara ahli ibadah, muluk-muluk membangun iman dan takwa. Tidak usah bicara ke arah itu dulu. Tapi tegakkan dulu harkatmu sebagai manusia. Karena manusia itu hidup di dunia ini ya, cuma ada 2 hal yang merusak sekali kepada harkat manusia. Apa itu? Yang pertama, bodoh. Sudah, orang kalau bodoh itu nggak ada harganya. Dia cuma dikerjai sama orang lain saja. Kayak gitu. Termasuk orang bodoh itu kan orang yang nggak punya mimpi. Nggak punya impian hidupnya. Kapan orang tersebut kok hidup tidak punya impian, maka dia hanya akan diambil oleh orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Percaya? Iya. Itu loh. Lah iya, dia nggak punya mimpi. Nggak ada yang dia kerjakan. Ya diambil oleh orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Ayo kerja di rumah saya. Ayo bantu saya. Hanya digunakan oleh orang lain untuk mewujudkan impinya. Untuk mewujudkan impian orang lain. Itu. Ini salah satu kebodohan sebetulnya. Itu. Makanya yang pertama, menjadikan orang itu hina, tidak bisa berdiri tegak martabatnya, ini adalah bodoh. Yang kedua, melarat, miskin. Itu orang kalau sudah miskin,
nggak punya uang, ya Allah, nggak berharga di depan manusia. Datang baik-baik ke rumah orang saja dianggap membebani orang lain loh. Datang baik-baik cuman pingin silaturahim dengan saudara, dianggap membebani saudaranya. Itu. Ketika ada bantuan apa dan lain sebagainya, dianggap merepotkan orang lain, membebani orang lain. Maka sakit banget yang namanya orang ketika miskin. Maka nggak usah muluk-muluk dulu bicara iman dan takwa. Kalau dua hal ini bisa dilewati, kita hidup di dunia ini sejahtera. Pertama, jangan bodoh. Yang kedua, Jangan miskin. jangan miskin. Sudah itu. Tugasnya seperti itu. Nah, kalau kemudian sudah nggak sanggup keluar dari bodoh dan keluar dari miskin, ini sudah tuntas sengsaranya di dunia. Itu loh. Masalah kesengsaranya di dunia sudah, itu adalah makanan itu. Bodoh dan Miskin. miskin ini. Dia nggak bisa menemukan yang namanya qiwamul adami. Penegak harkat martabat manusia. Nggak menemukan. Kayak gitu. Nah, maka tugasnya cuma sederhana kok. Kalau nggak, pertama kita harus keluar dari bodoh. Makanya, orang yang kaya itu adalah orang yang sangat memperhatikan kepada investasi. Dia menggunakan hartanya untuk investasi. Kemarin saya sudah menjelaskan sedikit. Jadi ciri-ciri orang kaya itu dia akan membelanjakan hartanya tapi untuk investasi dirinya. Ada kalanya investasi untuk SDM-nya. Berarti investasi leher ke atas. Bagaimana dia pinter? Kalau pinter berarti dia keluar dari bodoh. Lah ya, jangankan ilmu bisnis, jangankan ilmu agama, jangankan ilmu pengetahuan, mengemis saja ada ilmunya. Bagaimana orang itu bisa ngemis dan sukses? Ada ilmunya. Berarti dia perlu keluar dari yang namanya bodoh. Itu loh. Ngemis saja ada ilmunya kan? Iya. Lah yang ngemis kok kemudian jualan gagah. Saya bergas punya uang. Ya nggak laku lah. Ada ilmunya. Ilmunya apa? Minta di belas kasihani. Ini. Ada mentalnya, ada ilmunya. Ini mau ngemis loh. Apalagi kemudian yang namanya membangun kekayaan, membangun martabat. Dimulai dari keluar dari kebodohan. Maka ciri orang kaya itu dia itu sanggup atau senang gemar berinvestasi leher ke atas. Ini. Investasinya ke sana. Ada kegemaran yang luar biasa kepada ilmu. Gemarnya luar biasa. Maka ciri-ciri orang itu mau kaya, dia seneng banget loh belajar loh. Beli buku yang memberdayakan diri seneng. Ngikuti channel yang memberdayakan diri, dia juga seneng. Kayak gitu. Tapi kalau orang itu model-model orang miskin, nggak pernah mikir investasi leher ke atas. Dia akan membiarkan dirinya itu bodoh. Punya uang buat beli HP. Nggak tahu manfaatnya buat apa. Fokusnya itu ke gaya hidup. Kayak gitu. Yeah. Buat punya uang buat beli ganti-ganti motor. Punya uang buat bangun rumah ganti. Terus jadi mereka itu tidak pernah berpikir bagaimana menginvestasikan uangnya untuk SDM, untuk leher ke atas. Ini. Jadi harus ciri orang kaya itu yang pertama. Dia investasi leher ke atas. Kalau nggak investasi leher ke atas, dia akan investasi untuk urusan sosial. Kayak gitu. Untuk urusan sosial. Karena kalau kita itu ingin makmur, maka berikanlah kemakmuran kepada orang lain. Kalau kita ingin kaya, berikanlah kekayaan kepada kehidupan. Karena yang ditangkap oleh alam semesta ini adalah energi dan vibrasi. Yang ditangkap oleh semesta itu energi. Kayak gitu. Nah, kalau energi kita itu kemudian yang ditangkap oleh alam semesta sebagai orang yang berlimpah, ya alam semesta akan merespon sama kita dengan keberlimpahan. Kayak gitu. Saya ngomong kayak gini, Assalamualaikum, kamu jawab apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Selamat malam, kamu jawab? Selamat malam juga. Selamat malam juga. Sampurasun, kamu jawab?
rampes, Ya. ya kan? Ya. Coba sekarang, saya bilang sampurasun, kamu jawab waalaikumsalam. Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya kan? Nggak pas. Nggak connect. Makanya kalau kita itu melempar salam, kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab respon yang serupa. Nah, kalau kita ingin kaya, kita harus melempar energi kaya ke alam semesta. Nanti akan direspon kekayaan. Kita melakukan investasi sosial, menjadi orang dermawan dan seterusnya, bermental kaya, dan seterusnya. Ini kita sedang melempar kekayaan ke alam semesta, kemakmuran ke alam semesta. Itu juga yang nanti akan diterima energinya. Jadi pertama dia merasa kaya, kemudian melempar kemakmuran ke alam semesta. Nggak kemudian itang-itung ketika bayar karyawan, nggak kemudian pelit, nggak kemudian rakus. Enggak. Mereka nggak pernah berpikir untuk merugikan orang. Yang ada adalah berpikir bagaimana mereka menguntungkan orang lain. Mereka selalu melempar keberlimpahan ke alam semesta. Energinya itu, yang ditangkap adalah itu. Kayak gitu. Nggak pernah melemparkan kekurangan. Makanya orang kaya itu suka dengan investasi sosial. Itu. Nah, ini yang terakhir, investasi bisnis. Orang kaya itu memikirkan hartanya, bagaimana agar hartanya berkembang. Maka ada fokus kepada bisnis. Gitu. Selalu bagaimana agar uang saya yang sedikit ini bisa beranak, beranak, makin banyak. Fokusnya itu ke sana. Lah kalau orang sudah fokusnya ke fokus gaya hidup, punya uang sedikit, HP yang dipikirkan. Punya uang sedikit, baju yang dipikirkan. Punya uang sedikit. Lah ini orang yang tidak akan pernah berkembang. Karena tidak pernah berinvestasi. Ya. Ini sudah menjadi ciri-ciri lah. Ketika orang itu terjebak ini pertama, dia tidak mau investasi, akhirnya dia menjadi orang bodoh. Kemudian uangnya juga tidak pernah berkembang, energinya, kekayaan juga tidak pernah berkembang. Ya sudah, jatuh miskin dia. Itu. Maka saya nyimpulkan sederhana banget. Urusan dunia ini simple, cuma dua masalah, maka kita akan mulia dan enak hidupnya. Pertama, jangan bodoh. Yang kedua, jangan miskin. Itu, jangan bodoh dan jangan miskin. Udah itu saja kok. Kayak gitu. Yang lainnya ya sehat. Tapi orang tidak sehat itu tidak menjadikan orang itu terhina. Orang tidak sehat menjadikan orang itu tidak hina. Hina itu enggak. Wong sehat itu kemudian boleh dikatakan diturunkan oleh Allah kok. Kayak gitu. Dia itu tidak layak untuk terhina itu enggak kalau orang enggak sehat. Ya mungkin membebani. Tapi ya itu bukan kehinaan karena tidak ada orang yang punya kehendak untuk sakit, itu enggak ada. Kecuali memang ketidaksehatannya itu memang disengaja karena otaknya itu kurang waras. Contohnya kayak gini loh. Ada orang main petasan itu kalau nanti lebaran sebentar lagi kan. Biasanya kan banyak orang main petasan. Lah ini orang tangannya itu protol gara-gara kena petasan. Itu ada orang kasihan apa enggak sama dia? Nggak ada. Nggak ada orang yang kasihan tuh, nggak ada. Oh, kabus, kayak gitu kan? Kayak gitu loh. Ya akan dibiarkan, akan di apa sih namanya? Akan dikapok lu, kayak gitu loh. Dikapok-kapokan, bukannya dikasihani. Tapi kan ini ada faktor dia itu mengusahakan untuk tidak sehat. Itu. Dia mengusahakan agar tidak sehat itu. Nah, tapi kalau sehat itu sendiri tidak menjadikan orang itu hina. Orang tidak sehat masih berdiri kiwamul adamiyinya. Harga dirinya sebagai manusia, martabatnya sebagai manusia itu masih terjaga. Tapi kalau sudah miskin dan bodoh, ini sudah sumber semua masalah. Sumber penderitaan di bumi ini ya itu dua itu. Kalau nggak bodoh kemudian miskin. Ini. Nah, tanda orang bodoh tadi, dia tidak punya fokus untuk investasi, tapi fokusnya kepada gaya hidup. Dan Al-Quran itu ternyata ya, itu ada ayat menjelaskan. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kalian jangan memberikan harta kalian kepada orang-orang sufaha.
Orang-orang sufaha itu apa sih? Sufaha itu diambil dari kata as-safih. As-safih itu maknanya al-jahil, orang yang bodoh. Kita jangan memberikan harta kepada orang-orang bodoh. Wal muradu huna al-juhalatu bimaudhi'in nafaqati minar rijal. Maknanya yang namanya as-sufaha itu adalah orang-orang yang bodoh di dalam membelanjakan hartanya. Nah, kalau ada orang fokusnya ke gaya hidup, bodoh nggak itu? Bodoh. Ternyata Al-Quran itu memerintahkan wala tu'tus sufaha, jangan berikan hartamu kepada mereka. Karena apa? Sia-sia hartanya. Ini harta yang kita berikan kepada mereka jadi itu sia-sia. Karena mereka tidak sadar yang namanya investasi. Mau dikasih uang, loh kan banyak itu. Orang-orang para gelandangan itu sudah dibantu sedemikian rupa sama pemerintah loh. Para pengemis sudah dibina sedemikian rupa sama pemerintah. Dikasih pelatihan, dikasih keterampilan, dikasih modal. Itu. Kan supaya mereka itu tidak ngemis. Supaya mereka itu kemudian hidupnya tidak gelandangan. Kayak gitu. Tapi bisa modalnya hilang dan usahanya itu nggak jalan. Ujung-ujungnya mereka ngemis lagi. Ini yang namanya as-sufaha. Orang-orang bodoh. Ini loh. Mereka tidak bisa membelanjakan harta. Lah, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Kita jangan memberikan harta kita kepada mereka. Karena apa? Jangan-jangan mereka itu tidak bisa qiyama. Tidak bisa tegak berdiri di atas harta. Kenapa mereka tidak bisa tegak berdiri? Kenapa kemudian mereka itu tidak bisa mengendalikan harta? Tetap jatuh sebagai pengemis, tetap jatuh miskin lagi, tetap bingung usaha. Dikarenakan mereka memang as-sufaha, orang-orang yang bodoh di dalam membelanjakan harta. Nggak pernah berpikir bagaimana hidupnya meningkat. Tapi ya memang kayak gitu kelakuannya. Kalau pengemis ya mentalnya pengemis. Kalau gelandangan mentalnya susah diatur. Kayak gitu loh. Susah diatur, susah dikendalikan. Ini. Lah, maka kalau kita itu nggak ingin menyanyiakan harta kita, itu ya, itu memberikan harta kita kepada mereka. Artinya, harta yang dilarang untuk diberikan kepada para sufaha ini adalah harta yang butuh cara pengelolaan. Ayat ini kan menjelaskan kalau kemudian ada anak yatim, dia belum mampu mengelola hartanya sendiri. Itu supaya apa? Hartanya jangan diberikan dulu. Karena anak masih kecil itu masih sufaha, dia belum mampu untuk mengelola harta. Maka harus kita rawat dulu, kita kelola dulu. Menunggu si anak yatim itu akil balik sehingga mampu mengelola hartanya. Ini. Berarti dalam persoalan wala tu'tus sufaha, kita jangan memberikan harta kita kepada para sufaha, orang-orang yang bodoh dan tolol ini. Itu dalam persoalan harta, di mana harta tersebut adalah harta yang butuh pengelolaan. Lah kalau sedekah, butuh pengelolaan nggak? Enggak. Enggak. Wong sedekah sudah dikasihkan, ya sudah, selesai. Kayak gitu. Kita kasihkan uang sama orang, ini sedekah saya buat kamu. Nggak perlu ngelola. Tapi beda kalau ini modal untuk usaha. Beda kan? Beda. Nah ini yang tidak boleh adalah memberikan modal usaha kepada para sufaha ini. Orang-orang yang tidak sadar investasi. Mereka itu memelihara kebodohan dan mereka tidak tahu bagaimana hidupnya itu meningkat. Ini. Wala tu'tus sufaha. Karena orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak bisa menemukan kiwamul adami atau nilai diri bagaimana manusia itu bisa bermartabat. Kayak gitu loh, bisa bermartabat. Nah, orang-orang yang kemudian tidak bisa menemukan nilai kiwamul adami atau nilai manusia,
Ini yang kemudian orang-orang yang tidak memiliki mental atas uang. Dia tidak punya mental sebagai tuan, tapi mentalnya adalah mental budak uang. Nah. Gitu. Ya.